Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Sadar dan Pasar yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah. Tentunya dengan sebab nikmatnya sempurna amalan-amalan saleh. Kita berharap ibadah yang kita laksanakan dari kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh dengan berjamaah, berikutnya zikir, kemudian kita lanjutkan untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama Allah, dan insyaallah kita akan lanjutkan sholat 2 rakaat ba'dal isyraq ba'da syuruk. Maka semoga menjadi amalan-amalan yang dianggap amalan saleh yang sempurna dan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini dimudahkan Allah untuk ringannya langkah kita menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Jalsah kita, istimewa kita, maka patut untuk disebut-sebut dan dibanggakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya, sesungguhnya Nabi waktu itu pada suatu hari keluar untuk menjumpai para sahabatnya, dan ketika itu para sahabat wahum julusun di masjid, mereka lagi duduk di masjid. Yatadzakarun, mereka lagi muzakarah, mereka lagi saling menasihati, saling mengingat-ingat akan nikmat Allah. Ketika para sahabat duduk di masjid dan mereka saling berbagi kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, termasuk nikmatul iman, nikmatul Islam. Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menjadi motivasi kalian duduk sekali di masjid? Apa motivasimu? Apa tujuanmu? Kulna, maka sahabat pun ketika ditanya sama Nabi menjawab jelasnya, "Natadzakaru al-Islam wa ma manallahu alaihi bih." Ya Rasulullah, kami ini duduk di sini bukan sekedar duduk, tapi kami ini mengingat-ingat bagaimana tentang nikmat Islam
kemuliaan Islam, bagaimana kebahagiaan menjadi seorang Islam, dan bagaimana ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Islam. Tentunya mereka mengingat tentang Al-Quran, mengingat tentang Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma ajlasakum ila dzalik. Apakah benar-benar kalian karena Allah dan karena semata-mata karena memang nikmat Allah, bahwa tidaklah kalian hidup kecuali adalah untuk itu? Qulna wallahi, demi Allah ya Rasul, tidaklah kami hidup kecuali untuk itu. Maka ini menasihatkan kepada kita agar kita senantiasa meluruskan niat-niat kita, terkhusus di dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Tentunya niat yang ikhlas, tidaklah dia melakukannya, menjalankannya semata-mata karena Allah, bukan karena dia ingin dipuji, disanjung, mendapatkan kedudukan si manusia, sama sekali tidak. Karena kita pun yakini manusia itu tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Kalaupun dia memuji kita, maka pujian itu pun juga relatif. Kalaupun dia mencela kita, celaan dia juga relatif. Maka kita berada dengan pujian Allah, sanjungan Allah, pahala dari Allah. Ikhlas karena Allah. La riya fiha wala sum'ah. Tidak riya, tidak sum'ah. Kemudian Nabi pun menjawab, ama wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Hadis jadi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis 2701. Adapun demi Allah, sesungguhnya aku tidak ingin untuk bersumpah membanggakan kalian, tidak. Akan tetapi tadi Jibril datang kepadaku dan mengkabarkan kepadaku, sesungguhnya Allah membahagiakan majelis-majelis kalian, membanggakan sekarang ini kalian duduk di rumah-rumah Allah kepada malaikat-malaikatnya. Dan ini menunjukkan keutamaan apa? Majelis ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Terlebih kita ini sebentar lagi, dan kita bahkan hari ini kita berada di penghujung di bulan Sya'ban. Dan kita ketahui tentunya mereka-mereka yang diberikan amanah untuk menetapkan dan melihat kapan harus Ramadan mengakhirinya, maka sekarang ini insyaallah sudah persiapan tentunya, dan hari ini insyaallah kita akan dapatkan kabar berita, jadi kabar kapan Ramadan itu datang. Kata intinya, barakallahu fikum, dan siapa yang Allah muliakan, Allah berikan kesempatan umur yang berberkah, sehingga dia bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, hadza syahrul karim, maka fahadi minnatun azimah. Tentu kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, umur kita bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia dan diberkahi, tentu ini anugerah yang besar, nikmat yang besar. Maka Nabi mengatakan, qad Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan atas kalian di bulan Ramadan berpuasa, dan Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa buat kalian. Walaupun kita tahu bulan atau puasa itu ibadah yang sudah dahulu, Allah juga wajibkan pada umat yang dahulu, tapi tidak ada satu nas yang menjelaskan bahwa mereka itu puasanya di bulan Ramadan. Adapun kita umat Islam, umat Rasulullah, umat akhir zaman, ya, maka kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Tentunya istimewa dan keutamaan di bulan Ramadan. Di samping Allah wajibkan kita berpuasa, dan puasa menjadi rukun Islam yang ketiga ataupun keempat, sebagaimana adillah yang berbeda sama-sama sahih, ya, tentang
kewajiban puasa. Kemudian di bulan Ramadan dibukakannya di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga. Babur rahmat, pintu-pintu rahmat. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah, pintu surga. Wa tughlaqu bihi abwabul jahim, wa tughlaqu bihi abwabun niran. Ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu yang dibuka oleh Allah. Wa tughlaqu bihi syayatin, dirantai di belenggunya syaitan. Artinya apa? Kesempitan mereka untuk mengganggu kejahatan mereka dipersempit oleh Allah. Beda dengan yang lain. Ini istimewa. Dan yang lebih lagi, di dalamnya ada satu malam yang keutamaan kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Melebihi usia kita 83 tahun lebih sekian bulan. Sementara Allah saya semantuk apakah sampai usia kita sampai usia 43. Nih, jadi tentunya Lailatul Qadar tidak pernah terjadi kecuali di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan berita gembira kepada kita yang diucapkan Rasulullah SAW. Sehingga tentunya man khayma khairan faqad khulim, barang siapa yang Allah persulit, Allah hijab, Allah persempit, Allah haramkan bagi dia kebaikan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang-orang yang diharamkan dari kebaikan dan keutamaan keberkahan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, semoga Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat umur, nikmat istiqamah, sehingga kita bisa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT, tentunya dengan kita taubat dan nasuha. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah ketahui bagaimana keutamaan beramal beribadah di bulan Ramadan. Ya, kita tidak ragu lagi bagaimana tentang keutamaan puasa, dan bukan itu yang kita akan sampaikan, tapi juga perlu ketika itu bentuk berita gembira, ya, tapi pula ada hal-hal yang perlu kita harus hati-hati dan kita perhatikan. Yaitu apa? Tentang hadis riwayat yang tersebar yang terkait tentang keutamaan di bulan Ramadan dan apapun amal yang ada, tapi ternyata posisi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu'. Nah, hadirin jemaah yang mulia, tentunya kenapa sih kok ada istilah hadis itu dhaif, hadis itu maudhu'? Dan itu terjadi barakallahu fikum memang ketika hadis itu qabla tadwin, sebelum dibukukan, sebelum dikumpulkan. Kalau sekarang di masa kita sudah tahu, oh ini Sahih Bukhari, itu sudah tanpa ragu. Oh ini Sahih Muslim, oh ini Sunan Abu Dawud, oh ini Sunan At-Tirmidzi, oh ini Sunan An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Sudah dikumpulkan. Kalau dulu berserakan dan munculnya hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu, maka ketika munculnya iftiraqul ummah, perpecahan umat waktu itu, dan itu jelas, si kita masih ingat masa yang silam dan bahkan itu tertulis di dalam sirah, ya, bagaimana di masa-masa Khulafaur Rasyidin, awal mulai terbunuhnya Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan dan berikutnya. Karena di situ ada pergerakan kelompok-kelompok sehingga mereka wajar kalau mereka pun membuat hadis palsu. Sementara kita ketahui bahwa hadis atau disebut dengan khabar atau disebut
disebut dengan sunnah, bahasa yang kita lebih kenal, maka itu hakikatnya sebenarnya wahyu. Juga firman Allah, ya, tetapi secara makna, tidak secara lafaz, ya, tidak secara lafaz, tapi secara makna. Sehingga wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara karena hawa nafsunya, kecuali apa yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla. Dan dalil hadis yang sahih, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'a. Ingatlah dan ketahuilah, sesungguhnya aku ini diberi oleh Allah Al-Quran dan serupa dengan Al-Quran, semisal dengan Quran yang berjalan bersama-sama. Ingat, ya. Maka kita ada namanya haditsun nabawi, ada pula namanya al-haditsul qudsi. Dengar kan? Nah, kalau hadis nabawi, hadis yang riwayatnya dari sahabat langsung Rasulullah. Kalau hadis apa tadi? Qudsi atau hadis rabbani atau al-haditsu al-ilahi, biasanya sahabat Nabi meriwayatkan, kemudian Nabi meriwayatkan dari siapa? An rabbihi, dari Rabbnya. Ini disebut hadis qudsi. Ya, walaupun itu hadis qudsi sama persis dengan hadis nabawi, ada yang sahih, ada yang dhaif, sama. Ya, salah satu contoh hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah, kullu amal ibni adam lahu, ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi ila akhir hadis. Allah berfirman, ya, sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu kembali kepada dirinya, kecuali puasa. Karena apa? Puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalas. Ini contoh. Ya, kembali tentang hadis dhaif. Hadis dhaif disebut dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Yakni hadis yang kosong atau ada di antara di dalam hadis itu, ya, maka tidak memenuhi syarat-syarat hadis tersebut. Jadi dia tidak terpenuhi. Jadi kalau pembahasan hadis panjang, ya, apa itu hadis sahih, panjang sebutannya. Jadi salah satunya disebutkan kalau hadis sahih, perawinya adil, ya, panjang dalam pembahasan itu. Kemudian apa yang diriwayatkan itu nyambung sampai ke Rasulullah. Kemudian hafal, yang dihafal hadis yang disampaikan, baik itu secara catatan atau hafalan di dalam dada. Selamat dari ilat, cacat. Kemudian ada selamat dari syarr, menyelisih dari yang lebih sahih. Ini minal itu. Nah, ada pun dhaif. Nah, tadi bisa saja ada perawi yang dusta. Ya, ini hanya contoh saja. Baik. Nah, misal hadis dhaif disebutkan ihtarisu minan nas bisu'id dhann. Jagalah kalian dari manusia itu untuk berburuk sangka. Ini hadis, ya, maka disebutkan hadis dhaif. Kenapa? Ya, akhirnya panjang, tapi intinya itu contoh. Ya, nah, hadis dhaif intinya itu tidak boleh dijadikan dalil atau hujjah. Misal dengan pakai hadis dhaif
menghukumi ini halal, dengan hadis dhaif menghukumi haram. Maka bolehnya disebutkan semata-mata karena bentuk targhiban atau tarhib. Karena apa? Memberikan motivasi, memberikan ancaman, tapi tetap dengan minimal 3 syarat. Ingat, tidak boleh pakai hujah, tidak boleh untuk diamalkan bahwa ini sunnah, tidak boleh. Ini hadis Rasulullah, itu tidak boleh. Itu pun ketika karena motivasinya sebagai bentuk memberi semangat, ancaman, tapi sampai para ulama hadis memberikan syarat, hadis itu tidak boleh dhaifnya terlalu sangat dhaif, tak boleh. Ada dhaif tapi itu benar-benar dia dhaif, ada pendukung yang lain. Kemudian ketika itu dijadikan sebagai tarhib atau tarhib, maka ada asal hadis yang mendukung yang sahih. Kemudian tidak boleh meyakini bahwa itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat kecil kemungkinan bisa begitu. Karena kalau orang udah bilang Nabi Sallam itu bersabda, kadang orang nggak pikir lagi Nabi bersabda kan gitu. Padahal di antara amanah seorang dai ketika menyampaikan itu hadis Nabi Sallam harus disebutkan tentang tahrif hadisnya, kedudukannya, sahih, dhaifnya. Ini penting. Ingat, itu sementara itu Allah alam, semoga ada bayangan. Adapun hadis dhaif, nah dhaif, kalau itu dhaif itu kalau tidak ya maudhu maksud saya. Setelah hadis dhaif kita tahu hadis maudhu. Nah, minimal contoh kalau itu hadis dhaif yang meriwayatkan hadis itu hafalannya sudah tercampur, kadang ingat tapi tidak lupanya. Itu bisa keliru. Jadi ketika akhir umur dia ini sudah banyak lupa, itu termasuk bisa disebutkan periwayatan dia adalah dhaif. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, adapun kalau hadis maudhu, maka hadis itu palsu. Alias apa? Hadis yang dusta. Al-hadithu al-makdzub al-nabi. Jadi hadis yang didustakan atas nama Nabi. Ingat. Ya ini Nabi tidak pernah bersabda, ngomong itu dari Nabi. Nih. Ya, makanya hadis maudhu adalah mardud, tertolak. Tidak boleh disebutkan. Tidak boleh kemudian memakai hadis itu. Kenapa? Kalau sampai dia menggunakan dan dia berdalil dengan nisbat kepada agama hadis yang maudhu, dia ancam man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin, rawahu Muslim. Barang siapa yang berbicara yang dia menyebutkan sebuah hadis dari aku, sementara hadis itu dia tahu itu dusta, aku tidak pernah bersabda, maka dia salah satu pendusta. Bahkan ancamannya hadis yang mutawatir lafzi, man haddatsa aku, ya, man kadzdzaba, ya, alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, nih, makanya hati-hati. Jadi jangan gampang-gampang ngantuk, ini hadis sahih, ini Nabi bersabda. Hati, barang siapa yang dia dusta kepadaku secara sengaja, maka tempatnya dia di mana? Neraka. Ya, nah mudah-mudahan ini sudah ada gambaran tentang apa? Hadis dhaif, tentang hadis maudhu. Sebenarnya panjang pembahasannya ya. Nah, barakallahu fikum jami'an, tentang amal yang terjadi dan itu sudah turun-temurun, terutama terjadi ketika di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ada sebuah amal yang itu menjadi sudah
Saya itu mendarah daging. Ruahan, nyadran. Anda ini kemarin yang baru seminggu sempat keluarga besar istri Jogja. Jadi pembicaraan itu apa? Nyadran aja. Aduh, jadi saya ser begitu. Bener. Karena dulu saya masih maaf. Ya, gimana ya? Karena memang saya dulu terpapar dari kecil NU. Jadi anak tahu dan saya pelaku nyadran. Pelaku ikut apa? Ruahan, megengan. Nah, itu sudah terkait dengan saya. Jadi saya ya akan terasa sedih dan ngeri juga. Nah, kalau tadi tentang megengan itu terkait dengan apem. Sampai ada istilah apem ya OU. Ingat ini sudah tidak bisa dijadikan ini. Ya, masih ingat Pak ya? Ya, ruahan, ya, selamatan. Kalau kemudian nyadran ini lebih ekstrim lagi. Kenapa? Intinya dia itu doa untuk ahlul mayyit, arwah-arwah yang sudah meninggal siapapun, sehingga mengadakan perayaan keselamatan biasanya di kuburan. Tapi sekarang terjadi talbis, tidak di kuburan tapi di masjid. Satu ujung intinya juga apa tadi? Nyadran. Satupun adillah tidak ada. Jadi ini palsu, berdosa atas nama syariat. Berat memang saya sampaikan, tapi ini penting. Sehingga kita ini jangan latah, jangan ikut-ikutan. Despite saya bilang tak manis, tapi perlu saya sampaikan. Kemudian berikutnya, memang betul asal muasal ziarah kubur itu disunahkan. Tapi kalau kita menentukan ziarah kubur mau Ramadan, nah ini kenapa untuk ziarah kubur harus Ramadan? Mau Ramadan atau bahkan habis sholat Id. Dan saya masih ingat banget. Begitu kalau tidak gimana gitu. Nih. Jadi ini juga tidak ada satupun riwayat mendukung hadis yang sahih. Ada pun sekali lagi kalau tentang ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita akan negeri akhirat, bahwa kita akan mati, kita butuh untuk mendoakan kepada ahlul mayyit. Tapi jangan ditentukan harus malam Jumat, harus sebelum Ramadan, harus habis sholat Id. Bahkan kesempatan kita ketika kita mengantarkan jenazah supaya dapat 2 kilo itu sebenarnya. Jadi tidak ada khusus ziarah kubur. Antum saja ketika umroh sempat kemudian ada ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kuburan Nabi. Salah. Kalau antum niatnya aku mau menziarah kuburan Nabi, salah besar. Yang benar apa? Menziarah Masjid Nabawi karena keutamaannya sholat di situ dibanding sholat yang lainnya. 1 rakaat dilipatkan dengan itu berapa? 1000 rakaat. Dan sholat sunnah di Raudhah itu hanya sekali, tidak berulang-ulang. Itu pun ketika antum sholat tahiyatul masjid, antum pun ketika sholat isya atau duha. Itu jadi tidak ada di Masjid Nabawi pula oleh pemuka Raudhah. Tidak ada. Dan saya tanyakan kepada ahli Madinah, ulama ada di situ. Kalau andai kata itu ada keutamaan terus menerus, saya akan kejar. Karena saya ingin sama dengan sahabat. Kalau sahabat itu kata Hudzaifah bin Yaman, layaknya kalau sahabat Nabi itu tanya tentang kebaikan, tapi aku tanya tentang keburukan dan bahaya supaya aku tidak terjatuh padanya. Itu sahabat Hudzaifah, sahih Muslim dan Nabi. Saya juga begitu. Raudhah kan taman di antara taman-taman surga, ya kan? Raudhah min riyadil jannah, ma baina minbari wa baiti. Tapi ada hadis yang dhaif, hadis yang maudhu'. Ya Allah, anak kemana ini? Sempat anak baca Ar-Raudhah ma baina baiti wa minbari. Ini riwayat dari mana? Antara rumahku dan mimbarku. Jadi dia sebut kuburan Nabi itu apa namanya, dianggap itu
menjadi rumah. Betul, memang itu disebutkan tadi. Memang itu adalah rumah Nabi SAW. Tapi ada yang menyebutkan itu riwayat yang lain. Karena juga ajib. Nabi mengatakan, baina minbari wa baiti. Rumah, bukan kubur. Nabi disebut apa? Ma baina qabri wa minbari. Itu hadisnya tuh. Dan itu ngomong antara kuburanku dan rumahku. Yang betul apa? Ma baina baiti wa minbari. Itu loh antara rumahku, karena itu rumah Aisyah. Itu rumah Aisyah, bukan kuburan. Ingat, ada sekarang itu masuk ya, karena waktu itu di masa Bani Fatimiyah yang berpuasa orang Syiah baru dipaksakan. Waktu itu di masa tabi'in masih ada yang namanya Sa'id ibn Musayyab. Dan itu sudah diingatkan, tapi tetap dipaksa. Nah, jadi itu diantaranya barakallahu fikum. Kemudian salah satunya juga tentang ada amalan-amalan yang berdasarkan hadis yang dhaif. Ada orang melakukan tarawih sebelum maghrib, ada. Di masa itu ada. Di kalangan orang Syiah. Ada mengadakan sholat khusus Lailatul Qadar. Tidak ada sholat khusus Lailatul Qadar, tidak ada ya. Nah, itu ini yang disingkat aja karena waktu. Nah, terus kemudian ada istilah zikir-zikir antara dua rakaat tarawih menuju berikutnya, kan macam-macam ya. Itu tidak ada. Ada pendalil-dalil yang disebutkan, maka itu jelas-jelas tidak ada yang sahih. Kemudian perayaan khusus tentang khatmil Quran atau tentang adanya perayaan nuzulul Quran khusus tidak ada. Nah, itu di antaranya. Kemudian hadis-hadis berikutnya yang termasuk disebutkan dhaif itu yang berkaitan tentang apa? Ramadan. Salah satunya adalah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kalau sampai pakai dalil itu ya jangan. Tanpa antum pakai dalil itu sudah sehat. Tapi jangan sampai menggunakan tadi hadis-hadis yang lemah. Ini kalau ditanyakan tahlil kenapa kok hadisnya lemah, maka disebutkan dia pendusta atau hak tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ya Bapak ya, itu di antara sumu tasihhu. Terus ada lagi riwayat, wahai manusia, ya ayuhan nas, sungguh bulan yang agung telah datang. Qad adzalakum syahrun azim. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu amal yang lebih baik dari 10 bulan. Ya, kalau yang lafaz ini ada pendukung yang sah. Allah jadikan di dalamnya puasa wajib. Ada pendukung riwayatnya yang sahih. Kemudian sholat tarawih sebagai sunnahnya. Barang siapa yang mendekatkan diri di bulan itu dengan mengharapkan suatu kebaikan, maka sama nilainya dengan menunaikan perkara wajib pada bulan yang lain. Barang siapa yang mendekatkan diri pada bulan tersebut dengan mengharapkan suatu kebaikan, maka nilainya sama menunaikan perkara wajib pada bulan yang lain. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat. Ingat, dibagi bulan Ramadan itu 10 pertama apa? Bulan rahmat. 10 kedua ampunan. 10 ketiga itu minan nar. Membagi itu hadisnya lemah. Antum mesti dengar itu ada dai-dai ketika itu menyampaikan itu. Ya jangan. Tapi masih juga. Itu di antaranya. Nah, ada pula hadis, seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di dalam keutamaan Ramadan, maka umatku akan berangan-angan agar 1 tahun Ramadan semua. Jadi kalau para salaf memang benar
Jadi dia itu karena keutamaan dan karena bagaimana lezatnya mereka beramal beribadah di Ramadan, sampai begitu harapan mereka. Tapi kalau pakai gunakan hadis ini, ya nggak bisa. Artinya ini menunjukkan keutamaan Ramadan itu luar biasa. Coba antum bisa menikmati kalau sudah puasa. Kalau baru sehari, 2 hari masih berat. Tapi kalau sudah berikutnya lewat, Masya Allah, mau ditinggal, berat mau dia? Pasti kok nikmat. Walaupun antara ya enak gak enak gitu. Ya, jadi tidak kan? Nah, sesungguhnya surga dihiasi untuk Ramadan dari awal-tahun dan tahun berikutnya. Ini riwayat memang menurut Ibnu Huzaimah, tetapi adalah hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan pegangan. Ada pula hadis barang siapa yang berbuka puasa di satu hari pada bulan Ramadan tanpa uzur, tidak pula karena sakit, maka puasa 1 tahun pun tidak akan dapat mencukupinya walaupun dia berpuasa pada 1 tahun tersebut. Ini tidak bisa. Artinya betul-betul orang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, maka tentunya itu adalah sebuah jarimat pelanggaran yang luar biasa. Kenapa? Allah jadikan Ramadan ini justru adalah bulan puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan Ramadan, maka dia adalah berpuasa. Jadi artinya tidak pantas, tidak layak, kok tidak malu. Allah sendiri yang menjadikan Ramadan puasa, kok tidak puasa? Ajib. Orang-orang yang mendapatkan uzur saja tak boleh makan itu di depan orang puasa. Walaupun dia dapat uzur, mungkin safar, dia sembunyi karena menghormati Ramadan, menghormati orang puasa. Jadi itu jadi bukan tunjuk-tunjukkan aku dapat